Tuhan, kita berkumpul lagi di pagi hari ini di ibadah Kamis. Saya harap teman-teman jangan bosan-bosan untuk tetap beribadah. Dan mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang masih Kau beri pada kami sampai hari ini. Kau masih bangunkan kami di pagi hari ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Semoga ibadah ini berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami dengar dari firman dapat kami tanam dalam hati kami. Inilah doa kami, haleluya, amin. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelak, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dari hatiku menari pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi saat ini hanya Engkau yang dapat kami andalkan, hanya Engkau yang dapat kami pegang, dan hanya Yesus yang dapat kami andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, harus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku,
Halo, Shalom, puji Tuhan, kita ketemu lagi pada sesi ibadah anak SMA Kristen Pelita Kasih pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada renungan, kita mau berdoa dulu ya. Memsera pimpin dalam doa. Semua dengan sikap doanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih ada pada saat ini semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan renungan firman. Engkau berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berikan hikmat marifat dari sorga, dan siapkan hati anak-anak-Mu yang akan mendengarnya Tuhan. Biar nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan dari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini Memsera akan membawakan renungan dari 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1 ini berbicara tentang kasih. Dalam ayat ini, yang bawa Alkitab, yang punya Alkitab, bisa sekalian dibaca. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, satu penggalan yang saya ambil hari ini yaitu kejarlah kasih. Namanya dikejar berarti ada tindakan.
Tindakan mengejar bukan tindakan yang biasa-biasa, bukan hanya sekedar bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Terserah mau leye-leye, mau santai, mau sambil bawa bantal, mau sambil bawa selimut, mau sambil bawa sepiring nasi. Terserah, tidak seperti itu. Yang namanya kejarlah berarti sikap lari. Nggak ada tuh orang kejar jalan pelan-pelan. Ya tunggu kak, saya kejar kok, tapi jalannya pelan-pelan kayak jalan pengantin. Namanya kejar berarti dia akan berlari, ya. Berlari membutuhkan tenaga, membutuhkan konsentrasi. Kita berlari menuju kemana? Sasarannya apa? Konsentrasi dibutuhkan supaya kita tidak ke kanan dan ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita tetap bisa fokus pada apa yang kita kejar. Itu adalah perjuangan yang berat, perjuangan yang tidak mudah. Tapi kita percaya, kita pasti mampu melakukan. Sesulit apapun, kita pasti mampu melakukan. Kenapa Sarah bilang seperti itu? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kekekalan hanya dimiliki oleh Bapa. Kekekalan hanya milik Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, termasuk masalah kasih ini. Manusia hari ini bisa suka sama kita, bisa bilang kasih ke kita, bisa menunjukkan kasih ke kita. Tapi berapa lama? Sampai kapan? Nah, kalau kalian mau tahu kasih Bapa, kasih Yesus Kristus kepada kita, Dia mengasihi kita bahkan saat kita masih menjadi orang berdosa. Saat kita masih melukainya, saat kita masih memberinya cambuk yang keras, saat kita merobek dagingnya, saat kita memahkotainya dengan duri, saat lambungnya tertikam, apalagi tangan dan kakinya dipaku, tombak menembus lambungnya. Dia sudah mengasihi kita. Ayat Alkitab mengajarkan dalam hal mengasihi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aniayamu apa coba? Aniayaku saya sudah capek kerja tugas, mengantuk, masih harus doa dulu malam. Astaga, beratnya. Atau aniayaku sudah nyaman di rumah aja, tidak kemana-mana. Kenapa mesti harus ikut ibadah Zoom? Kenapa harus ikut ibadah online? Kan capek. Cukuplah belajar online. Masa harus ibadah online lagi? Aniayaku bosan kak di rumah. Kalau di rumah kak capek mikir belajar, sudah mikir dari pagi sampai siang sekolah online. Lain tugasnya, sehari 4 pelajaran, 4-4-nya kasih tugas. Disuruh kali lagi mamaku bantu mencuci, disuruh kali lagi bapakku bersih-bersih. Berat ya. Mungkin kita rasa teraniaya. Tapi ingat, kalau kalian melakukan itu dengan kasih, maka Bapamu yang di surga akan memperhitungkan semua itu. Bapamu yang di surga akan dipermuliakan dari perbuatanmu. Kalau kalian melakukannya, maka seluruh surga bersorak, bergembira karena satu jiwa yang menyerahkan hidupnya, yang menyerahkan hatinya untuk kemuliaan Tuhan.
Ingat, kita anak-anak Tuhan, ada label Kristen melengket di kita. Jangan jadi, kalian mungkin ada yang belum punya KTP ya, tapi sebentar lagi bakal punya KTP. Jangan jadi Kristen KTP. KTP-nya saja Kristen, tapi kelakuannya tidak tahu, tidak jelas. Soal kasih saja dia gagal. Padahal yang disembah Kristen, Allah itu kasih. Nah, kita ada di bulan Februari. Tanggal 14 kemarin rame-rame merayakan, berucapan. Ucapannya, selamat merayakan Hari Kasih Sayang. Adakah di antara kalian yang mengasihi, menyayangi, dan dibuat mewah, dibuat hebat hanya 14 Februari itu? Valentine Day tidak salah. Bahkan itu merupakan sejarah yang bagus, yang perlu diingat memang. Kalian tahu kan asal mulanya Valentine Days? Dari Santo Valentinus yang harus menerima hukuman eksekusi mati dari kaisar pada saat itu. Karena kaisar memerintahkan tidak boleh kawin, supaya pemuda-pemuda yang laki-laki semua bisa disuruh pergi perang untuk membela Roma, untuk memperbesar, memperluas kerajaannya. Santo Valentinus merasa itu tidak sesuai dengan Alkitab, maka dia menyelenggarakan Katolik ya, sakramen pernikahan. Ya, setelah sekian lama akhirnya ketahuan dan ditangkap. 14 Februari Santo Valentinus dieksekusi mati. Itulah sejarah awal sehingga ada Valentine Days. Memperingati pahlawannya cinta, seorang biarawan yang memperjuangkan supaya umat Tuhan bisa tetap menjalankan kehidupannya, bisa menikah, memenuhi panggilannya. Ingat, menikah itu panggilan loh. Jadi sekarang jangan ada yang bucin-bucin, jangan ada yang obral cinta, ke A bilang cinta, ke B bilang cinta, ke C bilang cinta. Apalagi sekarang pas pandemi, ya, hari Senin online sama A, hari Selasa online sama B, hari ganti-ganti, ganti orangnya pula. Kesempatan tuh tidak mungkin ketemu, tidak mungkin ketahuan. Hati-hati, bukan cinta seperti itu yang Tuhan ajarkan. Ataupun juga tadi ayatnya, kasihilah musuhmu. Wow, kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah, bahkan itu sudah etikanya. Tapi sanggupkah kalian mengasihi orang yang kalian tahu, kalian diceritai di belakang sana? Sanggupkah kalian mengasihi orang yang menganggap kalian itu saingannya? Kalau namanya saingan, kalau saingan itu tidak sportif, maka itu akan cenderung ke arah yang negatif. Jadinya permusuhan, persaingan yang tidak sehat. Saat kalian ada di posisi itu, apakah bisa kalian tetap mengasihi? Harus bisa. Karena itu yang Alkitab ajarkan. Kasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, selanjutnya yang kita harus tahu, mengejar kasih. Kenapa harus dikejar? Ya, di ayat Alkitab juga sudah dituliskan bahwa akhir zaman kasih akan menjadi dingin. Orang akan lebih mudah membenci daripada mengasihi. Kesalahpahaman sedikit dibesar-besarkan. Akhirnya yang bertikai cuma 2 orang, yang bermasalah cuma 2 orang, harusnya bisa dibicarakan secara damai. Malah bercerita ke sana kemari, ikutlah kakaknya marah, ikutlah adiknya marah, ikutlah sepupunya marah. Akhirnya konflik berjamaah. Di gereja ketemuan, buang-buang muka semua.
Tidak, bukan itu yang diajarkan. Kejarlah kasih. Kata mengejar kembali lagi. Kenapa kita harus berlari? Karena iblis juga seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari mangsa. Di akhir zaman ini, orang lebih banyak mementingkan diri sendiri. Orang lebih banyak memikirkan dirinya daripada memikirkan yang lain. Singa ini menabur benih kebencian, menabur benih perpecahan, sampai manusia lupa bahwa Allah itu kasih adanya. Allah yang disembah, Tuhan Yesus Kristus itu kasih. Mengharuskan kita untuk bisa mengasihi. Mengasihi yang Yesus ajarkan. Ada dalam Matius 6, doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat kita melakukan pelanggaran, saat kita merasa kita sudah berdosa, tanpa sengaja kita sudah berdusta mungkin. Hati-hati dengan roh dusta ya, karena hanya dosa bohong yang ada bapaknya. Itu juga ada di Alkitab. Iblis bapakmu. Nah, yang suka bohong siapa yo? Ditanya mungkin mamanya, papanya, ada tugasmu? Tidak ada, Pak. Kenapa kau main game terus? Kenapa HP terus? Kenapa chatting terus? Kenapa online terus? Tidak belajar kah? Tidak ada guru, tidak masuk, tidak Zoom. Padahal dia yang tidak masuk, dia yang tidak Zoom. Guru tetap Zoom dengan teman-teman yang lain. Tapi karena dia malas, mungkin lagi apa nih, gamenya lagi jalan, tidak mau mati hero-nya, terlanjur buka game mungkin sambil tunggu waktu untuk Zoom. Itu bohong loh. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa putih. Dosa is dosa. Bohong adalah bohong. Dan Alkitab mengatakan iblis bapakmu. Nah, mulai sekarang bertobat ya. Saat kita berdosa, saat kita melakukan pelanggaran, kita butuh kasih Tuhan untuk mengampuni kita. Kalau kita minta ampun sama Tuhan dan kita berharap Tuhan mengampuni kita, kenapa ke sesama kita tidak bisa? Ada deh, nak mojak saya. Ku ingat ki dulu, saya masih ingat jelas waktu itu dia sakiti hatiku. Saya ingat sekali waktu itu dia ceritai saya. Nah, itu manusia tuh, kadang ingat-ingat yang sudah lalu. Padahal Tuhan bilang apa? Sekali Tuhan mengampuni, dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Artinya tidak ada lagi yang diingat. Bayangkan sekarang kalau Tuhan Yesus yang akan ingat-ingat dosamu, dosaku, mau jadi apa kita? Kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan untuk berdoa, untuk memuji, untuk beribadah. Maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pengikutan kita kepada Tuhan. Ingat, Allah itu kasih. Kita mengejar kasih, mengampuni dengan kasih dari Tuhan, mengampuni tanpa mengingat kembali. Kalau sekedar maafkan, iya saya maafkan kok. Tapi yang kedua kali Mina, satu kali aku ulang, saya tidak mau nih. Biasa gitu toh. Itu berarti kasihnya kurang kuat. Dia masih harus mengejar sampai kasih itu menjadi sempurna, seperti kasih Bapa kepada kita, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah. Kasih Allah, kasih yang sempurna. Milikilah kasih yang sempurna. Kejarlah kasih itu. Tindaki. Bukti aplikasi nyata dari kasihmu, utamanya kepada orang tuamu. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya pasti tunduk dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dimulai dari rumah. Kebetulan sekarang kita belajar di rumah saja. Stay at home. Kasihi orang tuamu.
buktikan kasihmu. Jangan buktikan kasihmu dengan coklat toh. Jangan, apalagi kalau memang tidak ada juga dikasih ke orang tuanya coklat ataupun bunga. Yang ada malah melawan terus. Nah, sekarang mulai dari rumah, mulai dari orang tuamu. Buktikan kasihmu ke mereka. Di waktu-waktu senggangmu setelah belajar dan melakukan tugas sekolah, beri waktu untuk menyapa mereka, tanya kabarnya papa mamanya. Kalau perlu bantu apa yang tidak beres di rumah, jangan tunggu disuruh. Beresin meja makan, bersihkan halaman, sapu pel terasnya biar bersih, ruang tamunya. Balik dalam kamarmu, bereskan tempat tidur, jangan berantakan. Bereskan buku-bukumu, tertibkan dirimu sendiri. Lakukan, aplikasikan kasih itu dari rumah. Setiap waktu, setiap situasi, kasih itu perlu kita buktikan. Bukan hanya sekedar kasih. Kata-kata aku mengasihimu. Aku mengasihimu Yesus dengan segenap hatiku. Tapi begitu mamanya teriaki, tugasmu nanti Bima deh, tolong bantu dulu mama. Mama tuh kan tidak tahu saja kita ini. Haruskah seperti itu? Jawab yang benar. Sebentar mah, setelah tugas ini saya akan bantu mama di dapur. Setelah tugas ini saya akan bantu mama bersihkan rumah. Ya, mau siswa, mau siswi, laki atau perempuan, tidak masalah. Bantu di dapur, bantu beres-beres, bersih-bersih. Karena itu merupakan pelatihan, melatih dirimu. Dan juga kalau kalian terlalu malas bergerak, nanti tidak sehat. Ya, oke, demikian renungan kita hari ini. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Baik buat anak-anakku yang di rumah, juga buat Memsera sendiri. Menjadi peringatan untuk Memsera bisa mengaplikasikan kasih kapanpun, dimanapun. Saat Tuhan menuntut kita untuk memberi kasih, menabur kasih, mengaplikasikan kasih, kita mampu menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita mau berdoa ya. Memsera pimpin lagi dalam doa. Anak-anakku semua dengan sikap doanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tanpa kasih-Mu, kami tidak akan ada sampai saat ini. Untuk itu kami mohon, biarlah kasih-Mu senantiasa menuntun kami, menyertai langkah kami. Mulai hari ini sampai Kau datang pada yang kali kedua. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya berkata kasih, tapi juga melakukan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mulai dari rumah kami, mulai dengan orang tua dan saudara-saudara kami. Kami akan melakukan kasih seperti yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari surga memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian kami, menaikkan pengagungan kami hanya kepada Engkau. Dan kami akan tetap selalu berdoa untuk sekolah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu bahwa Engkau mempunyai visi yang luar biasa buat sekolah ini. Dan biarlah lewat sekolah ini lahir generasi-generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang melayani Tuhan. Generasi yang militan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tetap berdoa untuk pihak yayasan dan juga Memjen sebagai kepala sekolah. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Sehingga biarlah terjadi sinergi yang baik. Dan tentunya apapun keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan, para guru, staf semuanya juga Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat juga kepada mereka semua, sehingga biarlah mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak didik kami Tuhan, biarlah Engkau tetap selalu berikan semangat kepada mereka, sehingga mereka selalu memberi yang terbaik buat studi mereka. Pergaulan mereka Tuhan Engkau berkati, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk, tetapi biarlah mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.